Ya, setelah mengalami lonjakan atau bahkan tekanan yang sampai terlalu dalam, bahkan sampai detik malam hari pun, itu masih tetap berlanjut. Tapi kabar bagusnya adalah relatif tenang menjelang atau bahkan memasuki sesi New York. Nah, pagi ini kita sempat melihat ada rebound ataupun pantulan yang cukup menyenangkan terkait dengan pasar saham yang bergejolak sejak kemarin. Tapi juga masalahnya adalah ini masih cukup rentan. Kira-kira faktor apa saja yang harus kita perhatikan dalam waktu dekat? Begini ulasannya. Oke, jadi tadi malam sebelum ada data rilis dari ISM Service PMI, kita sempat mendapatkan pernyataan dari Austin Goolsbee yang mencoba untuk menenangkan market bahwa tidak ada sesuatu yang terlihat sebagai resesi. Dan itu dikategorikan dengan data yang memang waktu hari Jumat kemarin terkait dengan non-farm payroll itu masih relatif cukup masuk akal ataupun masih normal. Nah, sementara dari Mary Daly juga mengatakan hal yang sama. Untuk menenangkan market, mereka mengatakan bahwa ya, Fed sebetulnya sudah cukup terbuka untuk melakukan pemangkasan suku bunga di pertemuan mendatang. Nah, tapi juga masalahnya adalah tidak melihat ada situasi yang sangat urgent untuk dikategorikan sebagai ancaman resesi. Ini kaitan dengan data non-farm payroll lagi dan juga lonjakan tingkat pengangguran. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari aturan SAM yang mengatakan bahwa angka kenaikan dari tingkat pengangguran dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah mencapai kriteria atau kategori untuk dikatakan peluang untuk resesi, tapi beberapa pengamat menilai ini belum terlihat seperti hal tersebut. Dan ini juga yang diyakini oleh Fed, termasuk Mary Daly yang mengatakan tidak ada kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan perubahan secara cepat. Nah, tapi juga masalahnya adalah terkait dengan lonjakan yang terjadi, itu diakibatkan oleh efek badai yang lagi-lagi itulah yang membuat kenapa beberapa perusahaan cenderung merumahkan karyawannya alias kita katakan dengan PHK yang bersifat sementara. Nah, tapi ya jelas, di sini Mary Daly juga meyakinkan market dengan mengatakan bahwa mereka akan mencermati lebih lanjut apakah nantinya data pekerjaan tersebut, katakanlah non-farm payroll di bulan depan, dirilis dengan angka yang sama atau bahkan lebih rendah, atau terjadi rebound. Jika terjadi rebound, jelas apa yang disampaikan oleh Mary Daly tadi, berarti benar adanya bahwa penurunan kemarin itu bersifat sementara karena efek badai. Tapi kalau misalkan dia konsisten di bawah atau relatif lebih lemah, maka kemungkinan kita akan melihat potensinya Fed hampir bisa dipastikan, ya katakanlah mungkin mendorong untuk pemangkasan suku bunga, entah itu 25 ataupun 50 basis point. Kemudian, kalaupun misalkan kita perhatikan lagi dari beberapa pernyataan para pejabat Fed, mereka mensinyalir bahwa kondisi ini tidak urgent untuk memaksa Fed melakukan tindakan di luar jadwal. Artinya, kalau kita berharap dengan katakanlah pemangkasan darurat, kelihatannya itu tidak akan terjadi dan itu isu yang sempat disampaikan. Tapi yang sebetulnya juga menjadikan kekhawatiran bagi para pelaku pasar adalah ekspektasi ke pemangkasan sekitar 50 basis point. Jadi mereka mencium mungkin saja ini ada tanda-tanda yang tidak benar terkait dengan ekonomi. Well, apapun itu kita tinggal tunggu sampai data berikutnya muncul di hadapan. Nah, masalahnya di sini ada peringatan dari JP Morgan. Walaupun kita lihat ada kondisi di mana market sudah mengalami rebound atau at least rebound sekitar 30-50%, tapi belum terlalu bisa dianggap sebagai kondisi yang pulih. Nah, dalam hal ini JP Morgan mengatakan bahwa ada 2 hal yang kemungkinan masih cukup rentan dan itu yang akan ditanggapi oleh para pelaku pasar. Yang pertama adalah terkait dengan dibutuhkan data pertumbuhan yang lebih baik, dan itu berarti kita butuh data GDP. Nah, sayangnya data tersebut belum akan muncul dalam minggu ini. Kelihatannya kita harus tunggu sampai beberapa minggu ke depan. Termasuk inflasi pun baru dirilis minggu depan, tanggal 14 Agustus. Sementara GDP biasanya akan dirilis dengan inflasi PCE, dan itu biasanya tayang atau dirilis di akhir bulan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan lebih banyak lagi yang bisa dibilang mungkin pernyataan lebih nyaman dari kebijakan Fed. Kalau misalkan Fed memberikan keyakinan bahwa mereka akan tetap bertindak sesuai dengan proporsionalnya, lalu kemudian juga menekankan terkait dengan data ekonomi, maka itu sedikitnya bisa menenangkan kepanikan yang terjadi di pasar sejak kemarin. Oke, dengan demikian untuk hari ini kelihatannya sih harusnya sudah relatif lebih stabil. Tapi apakah itu akan menjadikan isyarat yang sangat bagus? Nah, sayangnya tidak. Jadi ada beberapa yang melihat potensi tersebut dipicu oleh 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan mereka khawatir bahwa Fed terlambat bertindak. Ya, kalau misalkan kita lihat lagi dengan flashback minggu lalu, yang seharusnya disarankan untuk melakukan pemangkasan, tapi mereka tidak melakukan karena dengan alasan butuh data yang lebih konkret ataupun lebih meyakinkan lagi. Nah, tapi
dengan kondisi tersebut juga ternyata bisa dibilang dari Daly ataupun dari Austin Goolsbee mengatakan bahwa ekonomi Amerika masih fine-fine saja. Artinya tidak ada gejolak untuk dikhawatirkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kekhawatiran sektor teknologi kemungkinan terjadi bubble. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Bahkan seorang Warren Buffett itu juga melakukan profit taking mungkin ya di pasar saham, yang mana mereka memiliki kepemilikan saham di Apple tapi kemudian melikuidasinya sebesar 50%. Nah, ini juga yang ditengarai oleh para pelaku pasar sebagai kepanikan in case terjadi bubble di sektor teknologi. Tapi lagi-lagi, sepertinya itu juga tidak terbukti. Kemungkinan posisi ini masih dianggap normal, kategorinya adalah rotasi di pasar saham dari saham-saham sektor teknologi menjadi saham-saham yang bervaluasi lebih rendah. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan concern berhentinya carry trade yen. Ini dikarenakan sejak BOJ melakukan kenaikan suku bunga 15 basis poin, market menilai bahwa penguatan dari yen tidak terhindarkan dan akhirnya mereka menghentikan untuk meminjam dari suku bunga yang lebih rendah, menjadikan investasi di aset yang lebih memberikan investasi atau imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, kelihatannya ini pun juga bisa dibilang dibatalkan atau dengan kata lain tidak terbukti juga, karena posisinya kekhawatiran tersebut tidak beralasan dan bahkan secara fundamental kita masih bisa melihat USD Japanese Yen melemah, artinya yen melemah terhadap US dollar dan kemungkinan itu yang akan mereda sekaligus juga menahan untuk penurunan indeks saham Nikkei. Nah, tapi berita yang terbaru saya mendapatkan informasi bahwa para petinggi Jepang kali ini sedang melakukan pertemuan dan mereka mencoba membahas kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk meredam kemungkinan terburuk dari pasar saham. Ya, mereka akui setelah kebijakan dari BOJ kemarin untuk menaikkan suku bunga, otomatis ini yang membuat kekhawatiran terhadap pasar saham mereka mengalami anjlok ataupun penurunan. Tapi let's say, kalaupun misalkan sudah turun 2000 poin seperti itu, kelihatannya juga internal dari Jepangnya sendiri tidak akan tinggal diam. Jadi kita coba lihat dalam 1 atau 2 hari ke depan, apakah strategi mereka berhasil untuk meredam kekhawatiran tersebut apa tidak. Kemudian untuk ekonomi kalender hari ini, sayangnya saya tidak melihat ada data ekonomi yang cukup penting dari Amerika. Jadi yang akan masuk di sini cuman PMI Construction dari Inggris. Sementara tadi dari Factory Order untuk Jerman sudah dirilis dan datanya cukup bagus. Tapi yang akan kita lihat nanti berikutnya jam 3:30 sore adalah PMI Construction dari Inggris. Kalau misalkan datanya lebih bagus, saya rasa masih cukup berpeluang untuk pound sterling mengalami peningkatan ataupun penguatan terhadap US dollar. Nah, cuman masalah di malam hari, mungkin ini yang akan menjadikan outlook untuk jangka pendek. Harga minyak ataupun harga crude oil yang saat ini bertengger di 72 sampai 73 dolar. Kita akan lihat apakah ini masih ada potensi untuk tertekan lebih lanjut atau sudah saatnya rebound karena memang level support psikologis 72, 71 tidak langsung ditembus dan itu menciptakan posisi candle reversal. Dan semoga saja kalau misalkan ternyata outlook dari IAE nanti malam menunjukkan angka permintaan yang relatif lebih stabil ataupun lebih meningkat, maka kita akan lihat harga kenaikan dari crude oil bisa saja terjadi. Dan akhirnya untuk beberapa waktu ke depan, sepertinya yang mau tidak mau ditunggu oleh para pelaku pasar hanya data ekonomi dan juga pernyataan-pernyataan Fed. Sayangnya pernyataan Fed kelihatannya semua akan mengacu kepada Powell. Dan sayangnya juga Powell baru akan muncul di Jackson Hole Symposium di tanggal 22 sampai 24 Agustus. Nah, sementara untuk minggu ini, mau tidak mau hanya sisa satu data ekonomi yang menurut saya ini akan cukup penting dan juga cukup rentan. Setidaknya akan memberikan gambaran apakah tingkat pengangguran yang kemarin ditampilkan di hari Jumat memang betul-betul terjadi apa tidak. Dan itu berarti dilihat dari klaim pengangguran mingguan, jobless claim di hari Kamis, teman-teman. Tolong perhatikan angkanya apakah terus-terusan mengalami kenaikan atau justru kembali turun. Kalau memang terjadi penurunan, ya at least itu menjadi faktor ketenangan juga. Tapi semakin tinggi, berarti kita akan lihat semakin didorong untuk pemangkasan suku bunga dari Fed di bulan September mendatang. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tak kalah penting adalah inflasi CPI dari Amerika yang baru akan dirilis di tanggal 14 Agustus. Ya, kalau secara keseluruhan, saya rasa ekspektasi terkait dengan pemangkasan darurat itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, kecuali jobless claim ataupun bahkan data CPI menunjukkan data-data yang sangat lemah. Kemudian, ya bagi saya yang paling penting adalah semua akan menantikan apa yang diisyaratkan oleh Powell di dalam Jackson Hole Symposium. But anyway, itu juga yang perlu saya ingatkan bahwa di tanggal 22 Agustus mendatang,
kita akan coba tampil dengan membahas, mengupas lebih lanjut dan lebih detail tentang apa saja yang mungkin akan diputuskan ataupun diisyaratkan oleh Powell kali ini di dalam Jackson Hole Symposium. Jangan lewatkan di channel YouTube kami.